damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di awal bulan Juni, pada hari ini tanggal 2, firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang kedua. Yang perempuan membaca ayat 5, yang lelaki membaca ayat 6. Kemudian di ayat 12 kita akan membaca secara bersama-sama. Karena itu dimulai dari kaum perempuan. Ada dicantumkan? Baik. Ya, kalau tidak ada, sekali lagi saya ulangi. Ayat yang kelima untuk kaum perempuan, ayat yang ke-6 untuk kaum lelaki, dan di ayat yang ke-12 kita baca secara bersama-sama dimulai dari perempuan. Allah yang berfirman, dari dalam gelap cahaya di dalam, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Tetapi supaya nyata kekuatan yang dikalimat itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami berkini, namun tidak takut terjepit. Kami harus akal, namun tidak putus asa. Kami berdaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus maka demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Ya, perkenalkan, tadi sudah ada nama saya Diolina Borusimanjunta, melayani di jemaat HKBP Mesuji, Resort Kota Bulu. Sudah berkeluarga sama marga dengan marga Sitokan. 2 anak, laki-laki dan perempuan. Itulah singkat perkenalan kita pada sore hari ini. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita masih mengingat cerita tentang Saulus, seorang tokoh, seorang yang pintar, seorang bangsawan, seorang cendekiawan, tetapi juga ia
Kristus. Bila dia mendengar ada persekutuan di satu tempat, dia sudah mulai resah, dia sudah mulai gelisah, dan dia mengambil satu tindakan untuk menghancurkan, menganiaya, ataupun mengalili akan si Yuton Kristus. Dia tidak suka ada pertemuan itu. Karena itulah di mana-mana dia mempunyai intel. Di daerah sana dia mempunyai intel, dan intel ini akan memberitahukan bahwa ada pertemuan, bahwa ada ibadah, bahwa ada persekutuan. Maka Saul secepat mungkin akan bertindak untuk menganiaya, mengalili akan jolma yang ada dalam persekutuan. Apakah rencananya itu terus-menerus terjadi? Apakah rencana daripada si Saulus untuk menganiaya orang-orang Kristen terus terjadi? Tidak. Ketika ada kebangunan iman di Damsik, belum sampai di kota Damsik, Allah memanggil kita. Allah menangkap. Bagi Saulus, jika pengikut Kristus itu dihantam, jika pengikut Kristus itu dianiaya, bagi dia maka tidak akan bertambah lagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ternyata pikiran dia, ternyata motivasi dia, misi dia untuk menghambat kekristenan tidak bisa dibendung karena Roh Tuhan, Roh Kudus senantiasa bekerja. Moto daripada orang Kristen, semakin dibabat, semakin merambat. Tidak ada seorang pun yang bisa menghambat pertumbuhan iman seseorang. Seperti yang baru terjadi di Pandeglang. Kita masih jelas mengingat ketika masa COVID, di rumah-rumah kita membuat ibadah, tapi ada saja orang yang tidak suka, ada saja orang yang membenci, ada saja orang yang terganggu. Padahal dengan ibadah yang dilakukan di rumah merupakan satu persekutuan dan juga mendoakan keamanan di daerah masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di Damsik itulah Yesus menangkap, memanggil Saulus, dan Saulus harus membayar perbuatannya, dan ia diproses. Dia dibentuk oleh Yesus selama 3 hari, dan dia mulai menjadi yang tadinya namanya Saulus seorang penganiaya, kemudian berganti namanya menjadi seorang rasul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada seorang pun manusia yang lepas, yang luput dari penderitaan. Macam-macam penderitaan yang kita alami. Bisa saja penderitaan skripsi kita tidak selesai. Bisa saja penderitaan kita uang kos, uang bulanan tersendat-sendat. Bisa saja penderitaan kita kemiskinan yang menekan hidup kita sehingga kita tidak kuasa untuk jalan-jalan ataupun represi. Banyak penderitaan. Penderitaan hanya ditinggal orang
kasihnya sangat baik kepada kita. Paulus setelah dia menjadi duta, tentu setiap hari dia tidak pernah lepas membaca kitab suci. Paulus selalu membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi apakah Paulus luput dari penderitaan? Apakah Paulus tidak menderita? Apakah Paulus hidupnya mulus? Tidak. Ternyata tidak ada satu orang pun yang lepas dari penderitaan, sekalipun dia begitu dekat dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang lepas dari penderitaan, sekalipun dia setiap hari berdoa kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang lepas dari penderitaan, sekalipun setiap hari dia membaca firman. Tetapi Paulus pada saat ini mengajak, memotivasi, membangkitkan semangat kita melalui firman Tuhan. Dia katakan, manusia ini seperti bejana yang terang, bejana tanah liat yang sangat rentan dengan gerakan. Karena kita begitu banyaknya penderitaan yang kita alami dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah. Ternyata kita sama seperti bejana yang kadang-kadang karena penderitaan itu kita putus asa. Karena penderitaan itu kita hilang pengharapan. Karena penderitaan itu kita menjadi orang yang lemah. Karena penderitaan itu kita hilang kendali. Akhirnya banyak sekali orang tidak mampu memanage penderitaan itu dan dia mengambil jalan pintas, bunuh diri. Orang yang tidak sanggup dengan tekanan-tekanan persoalan hidup. Tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan dirinya dengan sepuntas. Karena itulah firman Tuhan itu menjadi berita kesukaan. Firman Tuhan itu menjadi berita penghiburan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita yang punya, yang rentan, yang rapuh dengan penderitaan. Tidak ada jawaban yang bisa menyenangkan hati kita selain daripada firman Tuhan. Cuma satu yang diminta kepada kita. Percaya kepada Yesus yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Percaya kepada Yesus yang menderita, yang mati untuk kita. Hanya itu, tidak ada lain selain daripada. Tidak ada jawaban dari semua persoalan kita selain kita datang dan menyerahkan hidup kita, masa depan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Godang halang karena dia tidak menyerahkan dirinya. Godang halangnya rintik kita pada karena kenapa? Dia tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Hari ini firman Tuhan memotivasi siapapun kita di sini. Sekalipun kita tinggal di istana mewah, tolong ada penderitaan.
manusia yang diciptakan oleh Tuhan hidupnya tenang tanpa ada persoalan. Tetapi karena Tuhan Yesus yang luar biasa itu memberikan kekuatan buat kita yang tidak mampu kita pikirkan. Tidak mampu kutuk-kutuk tahun memikiri, udah PA-PA hosa sonari. Begitu banyaknya bebanmu, tetapi masih bisa saya bantu tidur bernafas. Karena kekuatan daripada persekutuan kita dengan Tuhan sangat luar biasa. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu, buat pemuda-pemudi yang ada, yang datang di Bagas Joro ini, sonari firman Tuhan ini diperdengarkan, disuarakan kepada kita semua yang ada di sini. Datanglah kepada Yesus. Yesus sudah memberikan undangan Roma Tuhan akan lalunya. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan. Itu pasti, itu bukan asal jadi, tetapi itu benar-benar terjadi. Dan Paulus sudah merasakan, sudah memberikan kesaksian ketika kami ditindas, kami tidak mati. Kesaksian yang memotivasi kita semua yang hadir di sini. Karena itu, jangan ragu iman kepada kita. Serahkan, percaya sepenuhnya kepada Yesus. Orang-orang yang menyerahkan, yang berpengharapan, yang mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan, wajahnya akan senantiasa bersih. Itulah kekuatan daripada Injil Tuhan. Itulah kekuatan daripada firman Tuhan. Tidak akan membuat wajah kita berkerut seperti ini. Sekalipun dihimpit persoalan, tapi kita percaya akan firman Tuhan yang memberikan keteguhan dalam persoalan dalam kehidupan kita, maka wajah kita itu akan terus bersinar dan bersinar. Karena kita percaya hanya kepada Yesus yang memberikan jawab atas persoalan yang kita hadapi. Kalau terlambat uang kuliahmu, uang bulanan, doakan orang tua. Kalau skripsimu tersendat-sendat, pekerjaan magang atau apapun itu yang berhubungan dengan masa depan, serahkan itu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah menutup telinga, menutup matanya melihat kesusahan itu. Tetapi waktu Tuhan begitu indah ketika kita bisa melewati semuanya di dalam kesungguhan, di dalam iman kepada Kristus. Imanilah Kristus yang sudah menebus engkau. Imanilah Kristus yang sudah menuntun engkau sampai di daerah Bandar Lampung ini. Imanilah Kristus yang sudah mempercayakan engkau untuk duduk di satu perkuliahan. Imanilah Kristus yang sudah memberikan engkau nafas kehidupan. Yakinlah masa depanmu sudah dirender oleh Tuhan. Dan pada saat ini melalui 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12, Paulus juga merasakan penderitaan sama seperti kita. Tetapi
Tetapi dia sudah memberikan kesaksian bahwa hanya karena kekuatan Tuhan dia tetap eksis, dia tetap menjalankan misinya, tugasnya, sekalipun pada akhirnya dia sering juga merasakan keputusasaan. Tetapi ketika dia putus asa, ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Karena itu, pemuda-pemudi Kristen yang ada di HKBP Kedaton, siapapun dirimu, jangan ragukan kemampuan Roh Kudus untuk senantiasa mengarahkan, menuntun hidupmu kepada Kristus yang memberikan kehidupan yang abadi, yang kekal untuk selama-lamanya. Tadi ada lagu di tahun 80-an, I Bodoh Tuhan. Itu merupakan kesaksian dari orang-orang. Karena itu, berikanlah kesaksian untuk meyakinkan diri bahwa Yesus itu luar biasa, bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita semua. Karena itu, marilah kita percaya hanya kepada Dia. Jawaban tentang penderitaan kita ada dalam tangan Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan dengan tangan terbuka Roma kamu Tuhan, kamu akan menunjuk di pasona Tuhan. Amin.